تكيد بمصلى
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, pemahaman kita lebih meningkat lagi, iman dan takwa kita bergelora, berterus-terus sampai kepada puncaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan menjadikan kita selalu bersama baginda Rasulullah SAW dalam hidup kita, barjah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ajhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulla syai'in wujuda kulli syai'in li'annahu zahiru. Ajhara kulla syai'in, Allah menampakkan kulla syai'in, segala sesuatu di kehidupan ini melewati pandangan mata kita. Kita tahu suatu benda, satu kehidupan
benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Ada makhluk yang sifatnya hidup terlihat oleh mata kita. Ada makhluk yang menurut mata kita dia mati padahal dia adalah hidup. Subhanallah, banyak hal mata kita melihat. Ajhara kullasain, itulah Allah menampakkan segala sesuatu. Tetapi penampakan itu karena sebab li'annahul batin, karena itulah ketika engkau melihat nampak itu li'annahul batin, ketika itu Allah menjadi batin, ketika itu Allah menjadi tertutup, tersembunyi oleh pandangan matamu. Subhanallah. Watawa wujuda kullasain, kemudian Allah mengguling atau menyembunyikan wujuda kullasain, wujud segala sesuatu ini dalam keadaan li'annahu jahir, karena sesungguhnya pada waktu itu li'annahu jahir, Allah adalah jahir, Allah sedang menampakkan dirinya. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa qara Musa sa'ika. Manakala Allah menampakkan dirinya di suatu gunung, maka gunung itu pun hancur berkeping dan Musa pun tersungkur. Semua umat Nabi Musa mati ketika itu, termasuk Nabi Musa disebut dalam tafsir pingsan atau mati. Tetapi kemudian Allah menghidupkan mereka. Subhanallah. Itu menunjukkan Allah menampakkan diri. Andaikan sifat-sifat Allah itu dapat diketahui oleh manusia, dapat dilihat oleh mata kepalanya, hancur alam semesta ini. Subhanallah. Oleh karena itu kita perlu melihat dengan sesuatu alat, ya gitu kan? Pernah melihat gerhana matahari? Gerhana matahari saja, nggak usah Tuhan, nggak usah sifat Tuhan. Gerhana, kalau dilihat langsung bisa buta mata seseorang. Iyalah, akhirnya orang melihat menggunakan alat apa ya? Mungkin bermacam-macam alatnya lah. Ya, ada alat menggunakan pantulan, menggunakan alat-alat sehingga terlihatlah gerhana matahari. Subhanallah. Ini sebuah gambaran bahwa betapa tidak mungkin Allah itu dilihat oleh mata kepala sendiri. Subhanallah. Lalu bagaimana kenyataan itu ketika alam semesta ini tampak? Allah jadi batin. Ketika Allah itu tampak, alam semesta ini hilang, gitu kan? Iyalah. Di dalam Al-Quran itu nanti ada az-zahir wal awalu wal akhir. Huwa zahir wal batin. Dia yang zahir, dia yang batin. Dia yang tersembunyi, maha tersembunyi. Tapi juga dia yang maha tampak. Kalau orang meninggal dunia, alam semesta ini jadi hilang. Udah usah meninggal dunia lah, pingsan aja, alam semesta hilang ya lah. Yang ada dalam mimpi aja laginya, yang dilihatnya hanya mimpinya saja. Mimpinya saja. Pas begitu bangun pun dia tidak sadar di mana saya tadi. Gitu kan? Nah, itu sebuah gambaran-gambaran Allah menarik ya. Nanti kita bahas tentang an-nafs, diri ya. Tapi kita bahas masalah ini tuh. Fa inna muqtada ismuhul batin. Allah menetapkan dirinya itu adalah bernama Al-Batin. Jadi Allah itu Al-Batin. Al-Batin itu apa artinya? Maha tersembunyi, maha tidak terlihat artinya. Dalam Al-Quran itu selain Az-Zahir Al-Batin disebut juga dia itu Ghaib, maha gaib. Maha gaib. An la yusharikuhu fil butuni syai'un palija ajharal asya kulluha ay ja'alaha zahiratun wala batinun fiha. Maka ketika itu tidak ada syarikah. Ketika Allah tersembunyi, hanya dia yang tersembunyi, yang lain terlihat.
Tapi guru ajar, malaikat tersembunyi juga tidak melihat kita. Itu di alam kita. Tapi di alamnya malaikat terlihat. Malaikat bisakah langsung melihat Tuhan? Tidak bisa juga malaikat. Jibril juga tidak bisa. Subhanallah, Jibril tidak bisa. Bahkan ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi mau masuk ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha itu di langit yang ketujuh. Jadi langit ketujuh itu sentralnya ada pintu lagi, namanya pintu itu masuk, bila masuk melewati pintu itu namanya Sidratul Muntaha. Bimbang ya Rasulullah, kita masuk situ nah, bimbang bersama-sama ya Kak. Apa aja Jibril? Udah bisa saya masuk situ. Kalau saya masuk saya akan terbakar. Jadi Jibril tidak berani juga terbakar. Habis Jibril om keturunannya ada lagi lah untuk bakar. Subhan. Nah itu. Jadi sebenarnya mereka itu terlihat, tapi hanya Allah yang batin. Ketika Allah menampakkan dirinya, tidak ada lagi yang lain, karena Allah itu tidak bisa disarikatkan. Allah tidak bisa disarikatkan tuh, digandeng-gandeng tidak bisa. Digandeng-gandeng tidak bisa. Nah, ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Palija ajharal asya, lalu Allah menjahirkan segala sesuatu itu, kuluha, semuanya dijahirkan Allah di bidang masing-masing, di alam mereka masing-masing. Bila satu alam kelihatan ya lah, tapi bila lain alam lain lagi. Tapi ada ya guru aja yang tidak kelihatan di alamnya, perut kita aja. Cuma kalau diteropong pakai alat tertentu kelihatan, masih ada. Pokoknya diketahui lah. Ayyaja'aluha johiratun walabatinum piha, karena Allah memang mengadakan menjohirkan sesuatu itu. Kalau Allah menjohirkan sesuatu bukan berarti Allah tidak tampak. Menjohirkan saja dia bisa, apalagi dirinya sendiri gitu kan. Wa tawawujuda kullasain li'annahu zahir, lalu Allah menutup segala alam ini, dihilangkan Tuhan. Makanya ada peristiwa kiamat nanti ya lah. Peristiwa kiamat tuh nah. Malaikat mati lah kiamat tuh, mati juga nggak ada. Itu Allah membuktikan alam semesta ini tidak ada. Yang ada itu siapa? Az-Zahir, Allah yang Maha Jahir. Allah sendiri, jat wajiban wujud. Subhan, itu kiamat. Jadi Allah memutar satu peristiwa yang tidak ada alam semesta, belakangan nanti diputar Allah lagi. Kemudian diadakan Tuhan kehidupan ini, alam semesta, kemudian diputar lagi dengan adanya kiamat. Habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Alam ini adalah tidak ada lagi. Kiamat tuh alam ini tidak ada lagi. Lenyap. Pernah melihat lenyap lah? Kalau kita bakar sesuatu itu, ya kan, habis saya sudah kan, lenyap. Ya namanya lenyap ya Pak, panah itu lenyap, tidak ada bekas. Jadi alam semesta tidak ada lagi. Oke Pak, habis saya. Nah kalau kita berpikir kemanusiaan, dikembalikan bisa, tidak bisa lagi kita. Sama kayak orang melukis tuh kan. Nah ini namanya manusia melukis dia ya, melukis wajah kah, melukis apakah, apalagi abstrak lah. Nanti disuruh ulangi dia lukisannya itu udah bisa lagi dia sama, nggak mau lagi sama. Nah kalau Allah beda, Allah mukhalafatuhu lil hawa. Begitu yaumul masar, trompet kedua dibangunkan, malaikat meniup trompet dulu, dibangunkan, bangun, tiup gitu kan trompet, tiup lagi trompet, kehidupan alam semesta nih. Subhanallah. Nah ini tentang alam akhirat. Maka ketika dia menampakkan dirinya, maka segala sesuatu itu pun menjadi batin, hilang, tersembunyi dia. Wa ismuhu zahir, saat itulah engkau ketahui bahwa nama dia adalah Az-Zahir. An la yusarikuhu fiz zuhuri syai'un falija tawa wujuda kullasain. Ketika Allah itu zahir, maka dirinya pun tidak bisa disamai dengan yang lain. Subhanallah. Bizuhuri syai'un, maka kejohirannya itu adalah meliputi segala sesuatu.
Nah ini lam yaj'al li ghairi wujudan, tidak ada yang ada ketika itu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Min jatihi balil mukawwinati jami'iha adamun mahdun. Ketika itulah engkau mengetahui tidak ada wujud ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pelajaran yang dulu pernah diangkat oleh Syekh Ibnu Athaillah, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Apalagi kemudian minggu kemarin itu dikisahkan tentang bayang-bayang, ya kah? Kita ada pohon di bawah terik matahari, yang terlihat pohon itu selain pohon ada bayangannya, ada bayang-bayang pohon. Bayang-bayang pohon itu sedemikian rupa seolah-olah bayangan pohon itu benar-benar ada, ya enggak? Kita lewat mungkin kebetulan di bawah sungai, kita takut kadang-kadang kalau tertabrak oleh bayangan itu, ya kan? Kita naik perahu, takut kita, setelah kita lihat itu, oh ternyata hanya bayang-bayang pohon. Nah, alam semesta ini seperti bayang-bayang. Pengertian bayang-bayang itu tidak berarti bagi Tuhan Subhanahu. Jadi kita ini tidak ada artinya bagi Tuhan. Syukur bila Tuhan memperhatikan. Nah, keadaan inilah yang disebut di dalam kitab bahasannya adalah karena rahmatku alam semesta ini. Nah, jadi kita belajar tentang Allah ketika Asmaul Husna itu secara tekstual mudah aja. Allah Al-Jahir, Allah Al-Batin. Ketika kita menyebut ya Allah, ya Jahir, ya Batin, ya Batin, ya Batin itu kita sudah menuju kepada suatu alam seperti hari kiamat. Kita lihat di teks lah, kita utak-atik memahami keilmuan. Nah, kita pahami jadi Asmaul Husna itu informasi yang luar biasa, ya. Informasi yang luar biasa. Nah, kenapa kada mau pulang? Nah, wis. Ya. Asmaul Husna ada Al-Jahir. Allah Al-Zahir. Allah ada Al-Batin. Al-Batin. Al-Batnu perut, ini Al-Batin. Al-Zahir, Al-Batin. Ketika kita menyebut ya Allah, ya Jahir, ya Jahir, kita memuji Allah Al-Jahir, seolah-olah kita tuh berada di pusat suatu keadaan alam semesta ini hilang, tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Nah, itu bahasanya. Ketika kita menyebut ya Allah ya Batin, kita berada pada sebutan di antara rupa alam semesta ini ada, kita bisa mengingat masih kepada yang maha tersembunyi, yang mengadakan alam semesta ini adalah yang batin. Nah, itu maksudnya. Kesimpulannya, baik Allah pada Jahir maupun pada batin, bagi orang-orang yang sudah mencapai titik khawas, titik istimewa di sisi Allah, baginya tidak ada perbedaan. Dua-duanya bermakna. Allah menggambarkan jati dirinya yang maha besar jalal, lagi maha indah, yang memiliki keindahan. Itulah yang harus digunakan di dalam hati kita, supaya berfaedah hidup kita menjadi ibadah dalam hidup sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبنا يا حبنا كن حاضرا في حياتنا نعمل حقا أن نحب